Wah, Bukan itu tadi. tidak dapat banjir nih. Berapa? Wah, gede ya? Warga sekitar wilayah Sunter, Jakarta Utara digegerkan dengan ditemukannya ular jenis piton sepanjang 3 meter. Pasca hujan deras yang terjadi sejak kemarin sore hingga Senin sore membuat binatang melata jenis piton atau sanca sepanjang 3 meter keluar dari sangkarnya. Ular didapati warga di depan Apotek Kanti, Sunter Agung, Jakarta Utara pada pukul lebih dari jam 11 siang. Sementara di perumahan Muara Karang Blok 7, Jakarta Utara, seekor ular piton dengan panjang hingga 3 meter juga didapati warga di dalam rumah. Akhirnya, ular dapat dihalau keluar rumah. Diimbau warga waspada pasca banjir yang merendam pemukiman karena ular kerap muncul dan mencari tempat kering di dalam rumah. Aksi unjuk rasa warga asal Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor di kantor Kecamatan Cigudeg berlangsung ricuh. Massa yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin ini menagih janji Gubernur Jawa Barat pasca penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin. Kericuhan dipicu oleh kekecewaan atas sikap camat saat menemui pengunjuk rasa. Mereka menilai camat tidak membela warga karena tidak dapat menyampaikan keluhan warga pada gubernur. Akibatnya, massa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan melempari kaca kantor kecamatan dengan batu dan botol air mineral. Tidak hanya itu, massa juga memblokir jalan Cigudeg Bogor dengan membakar ban bekas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah mobil box terbakar di ruas tol Cijago, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Api yang cepat membesar sempat terekam video amatir warga. Peristiwa kebakaran ini langsung ditangani petugas pemadam dan penyelamatan Kota Depok. Meski mobilnya rusak parah, beruntung sopir truk selamat. Api padam 1 jam kemudian setelah 3 mobil pemadam dengan 9 personil dikerahkan ke lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Mengunci, Komandan. Masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi pengendara lain. Oh gitu. Emang tadinya dari mana mau kemana, Bang? Dari Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang, Bang? Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka, Bang? Penumpang. Ada berapa orang, Bang? Bedanya 2, tapi yang dibawa Manggarai belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan seorang ibu rumah tangga warga Cilincing, Jakarta Utara tewas tersengat listrik. Listrik tegangan tinggi berasal dari alat elektronik yang terendam banjir. Tiga warga Cilincing, Jakarta Timur tewas diduga tersengat aliran listrik saat rumahnya terendam banjir Senin sore. Salah seorang korban, Maya Saputri, warga Kalibaru, ditemukan keluarga tidak bernyawa di kamarnya setelah rumah mereka terendam banjir setinggi 50 cm. Sementara 2 korban lainnya, pasangan suami istri merupakan warga Semper Barat.
Ratusan rumah warga di kawasan Cilincing terendam banjir usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Polisi telah melakukan olah TKP. Jenazah ketiga korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru, dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW 8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau aliran listrik diputus sementara jika banjir merendam rumah warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A-News melaporkan. Hingga Selasa pagi banjir masih merendam Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Akibat banjir, kemacetan panjang arus lalu lintas kendaraan tak terhindarkan. Antrean kendaraan terjadi akibat banjir yang merendam Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kendaraan mengular hingga 1 km karena harus mengurangi kecepatan saat melintasi genangan. Ketinggian banjir yang merendam Jalan Cakung Cilincing mulai dari 20 cm hingga 30 cm. Akibat banjir, aktivitas warga yang akan bekerja terganggu karena harus menambah waktu perjalanan ke kantor. Pengguna jalan berharap agar pemerintah ada solusi untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di kawasan ini. Sementara akibat hujan deras yang disertai angin kencang, atap di 5 kelas sekolah dasar ambruk di Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu tembok rumah warga di kawasan Tugu Utara Koja miring hingga nyaris roboh. Kondisi kelas 6A. 6A. Atap kelas di Sekolah Dasar Negeri 05 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara roboh akibat hujan deras disertai angin kencang. Pasca peristiwa itu air mengalir deras dari celah-celah atap yang roboh. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, listrik akhirnya dipadamkan. Peristiwa terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Tak pelak, para pelajar dan guru panik meninggalkan kelas. Sebanyak 5 kelas dan lorong kelas atapnya roboh di sekolah ini. Aktivitas belajar mengajar dihentikan dan para pelajar dipulangkan. Pak, itu saat kejadian berarti proses belajar mengajar sedang berlangsung, Pak? Sedang berlangsung. Ada korban, Pak? Nggak ada, alhamdulillah kita semua sudah alihkan. Ketika jebol itu kita langsung antisipasi. Anak-anak suruh pada pindah tempat duduknya, suruh keluar dan suruh bawa tas-tasnya untuk bisa kondisikan di bawah. Untuk proses belajar mengajar akan kembali dilakukan setelah dapat dinyatakan aman dari segala aspek. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, A-News melaporkan. Tembok rumah warga miring dan nyaris roboh di Jalan Permata 6 Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Petugas damkar Jakarta Utara yang mendapat laporan terjun ke lokasi mengerahkan alat berat. Adanya kabel listrik membuat proses evakuasi sempat terkendala. Tembok yang miring akhirnya bisa ditangani dengan cara diikat lalu diturunkan perlahan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Diketahui peristiwa terjadi akibat lokasi diguyur hujan disertai angin kencang. Tadi ada hujan deras kan, deras banget. Terus ada geluduk. Ada apa kilat ya, duar. Itu langsung kayak yang kesamber gitu. Langsung runtuh, roboh gitu. Proses evakuasi berjalan 2 jam setelah 15 personel terjun ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan.